Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung. Ku bahagia dalam hidup ini. Ada semua cerita indahku sampai saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku dan bertanamkan cinta tuh kasihku agar bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, bahagia. Di sebuah kamar, 4 sahabat dan sedang berbincang. Perbincangan itu menjadi serius ketika Alia menceritakan tentang permasalahan keluarganya kepada mereka. Entah kenapa, manusia selalu menjadikan teman sebagai tempat menaruh separuh beban hidupnya. Ya ampun Alia, mending gak usah dibahas deh. Nah begitu Al, kok gak usah dibahas? Ini masalah tuh orang, masalah kita semua. Tapi bokap gue itu berantem bukan sama gue, sama nyokap gue. Tadi kan lo kena juga Al. Tapi bokap gue tuh kalau udah berantem dia gak sadar diri. Abis itu dia nangis terus meluk gue sama nyokap gue. Yaudah deh, tapi kalau ada masalah lagi telepon kita ya. Apa enggak ada telepon lagi? Iya, udah deh, mending bahas yang lain aja. Udah dengar puisi yang waktunya belum? Belum. Mana kita deh? Ketika tunas ini tumbuh, serupa tubuh yang mengakar, satu nafas yang terhembus adalah kata. Angan, debu dan emosi tercampur dalam jubah terpautan. Tangan kita terikat, bibir kita menyatu. Maka setiap ucap adalah sabda Pandita Ratu. Gila, bagus banget tau. Iya, bagus banget. Keesokan harinya di lapangan sekolah, para siswa berkumpul untuk mendengar pengumuman yang diberikan oleh guru. Anak-anak, tujuan lomba puisi yang kita adakan tiap tahun ini adalah agar kita sadar bahwa kita memiliki satu kekayaan yang tidak ternilai harganya, yaitu bahasa Indonesia. Nah, gue yakin lu pasti menang deh. Dan dewan juri yang diketuai oleh saya sendiri, jadi pemenang lomba tahun ini adalah Rangga. Rangga siapa? Tentu yatim. Gak pernah denger. Iya, tetapi Rangga tidak hadir. Di halaman belakang sekolah, Pak Wardi datang dengan tergesa-gesa menuju Pak Taufik untuk memberitahukan tentang Rangga yang menjadi pemenang lomba puisi tersebut. Namun, Rangga justru menyangkal bahwa ia tidak pernah mengikuti lomba tersebut, yang membuat hal ini terus terasa janggal. Hal ini pun menjadi perbincangan hangat di seluruh sekolah karena sosok misterius Rangga yang tidak pernah terlihat aktif di sekolah namun menjadi pemenang lomba puisi tersebut. Hal ini juga menjadi penyebab penasarannya Cinta dan kawan-kawannya kepada sosok Rangga tersebut. Di sisi lain, di ruang editing mading, Cinta dan kawan-kawannya masih membahas sosok Rangga yang misterius tersebut. Cie, kayaknya ada yang menghayati puisi sampo menang tuh. Emang bagus ya tuh puisinya? Bagus, asal lo plagiat aja. Maksud lo plagiat aja? Ya kalau misalnya dia bisa nulis, kenapa dia gak pernah nangkep dibanding kita? Ya juga sih. Terus rencana lo apa? Kalau orangnya belagu, gue udah nyamperin. Ya gak usah, yang penting kita ketemu dia dulu deh. Gue mau cari dia buat lagi. Kita pun akhirnya pergi menuju ke perpustakaan untuk bertemu dengan si Rangga.
dulu atau dijadikan korban orang kejahatan. Dibilang berisik, So jenis banget lo, rese. apa? Selamat ya. Selamat berapa? Sebagai anak lomba tahun ini. Saya nggak mau ikut lomba. Mau, saya lagi baca. Tapi Dewan Juri bilang lo yang menang. Baru aja saya ngelempar pulpen ke orang yang berisik di ruangan ini. Jangan sampai pulpen itu balik ke muka saya gara-gara saya berisik sama kamu di sini. Gue cuma mau ngomong sebentar sama lo. Ya udah, kalau gitu ngomong di luar. Yaudah, ayo. Oke. Sini aja. Udah, ngomong apa? Tadi mau wawancarain lo. Ngomong apa? Sebagai pemenang lomba kuis. Saya nggak ikut lomba. Tapi Juri bilang lo yang menang. Ya udah, wawancara dulunya. Jadi lo gak mau diwawancarain nih. Nggak mau. Cinta pun pergi dari perpustakaan dengan perasaan kecewa dengan jawaban yang diberikan oleh Rangga. Cinta pun kembali menuju ke ruang editing mading dengan perasaan kecewa atas jawaban yang diberikan oleh Rangga. Aduh nyebelin banget sih, rese deh. Emang dia sekarang apa? Kalau tuh cowok yang sombong, belagu. Pokoknya jauhin aja deh cowok itu. Nanti ngapain tak? Coba tak cerita yang jelas. Dia so sombong, kayak seseorang gede. Gue yakin dia gak kayak teman sama. Emang dia bilang apa? Dia gak mau gue wawancarain, malah nyuruh gue wawancarain jurinya juga. Nah, mana ada orangnya? Gue nyamperin. Udah gak usah, nanti dia makin ngerasa penting. Jadi gak ada wawancara pemenang. Gak ada. Cinta ini cerpen buat mandi. Kita tahu sana. Oke. Sekarang keluar ya, kita lagi rapat. Tapi tolong dimuat ya. Iya, iya. Halo Cinta, nanti sore jadi kan ya? Jadi, gue udah kabarin nanti ya. Oke. Sampai ketemu. Ya. Di rumah, Alia menghubungi Cinta dengan bermaksud untuk menjelaskan keluh kesahnya tentang permasalahan keluarganya. Namun di sisi lain, Cinta justru meluapkan kekesalannya kepada Alia tentang Rangga, yang membuat akhirnya Alia lebih memilih mengalah dan mendengarkan keluh kesah yang diberikan oleh Cinta. Dan juga Alia mengingatkan janji yang diberikan Cinta kepada Borne. Cinta. Ya, yuk, berangkat aja. Kita langsung nonton aja. Filmnya udah mau mulai. Gue mau pergi tapi nggak usah nonton, boleh nggak? Boleh sih, tapi lu ikut kan? Ikut, tapi langsung nggak usah nonton ya, nonton Yaudah. aja. Keesokan harinya di ruang mading, Rangga datang menemui Cinta. Berarti ya. Cinta, bisa ngomong sebentar? Nggak bisa. Udah ngomongin gue aja ya. Maksudnya apa nih? Oh, selalu gue baca juga. Kalian cuma banyak baca karya sastra. Kamu ini kenapa sih? Marah sama saya gara-gara saya nggak boleh wawancara. Ya udah, wawancaranya saya sekarang. Gak usah manja. Kok katain gue manja? Terus kamu udah wawancara sekarang? Basi, madingnya udah terbit tau nggak? Lihat deh nih cowok, pelimpan banget hidupnya. Tapi kan tetap harus wawancarain dia kan, tak? Yaudah deh, kita cerita di luar kelas aja ya. Setelah balik dari ruang mading, Rangga akhirnya pergi menuju ke kelas. Namun dalam perjalanan menuju ke kelas, ia menyadari bahwa buku yang selama ini ia pegang telah hilang, yang membuat akhirnya dia berpikir bahwa mungkin ia telah meninggalkan buku di kelas, yang membuat dia pergi menuju ke kelas. Men, lu nyari apa men? Dari buku, tidurnya aku. Lihat gak? Gue sih ngertinya komik. Keesokan harinya,
Cinta datang pagi-pagi sekali ke kelas Rangga untuk mengembalikan buku Rangga yang tertinggal di ruang mading kemarin. Nah, ini buku saya. Nama buku kayak mau cari ke aja lu. Di sisi lain, di lorong sekolah, Rangga datang bertemu dengan Cinta dengan bermaksud untuk mengucapkan terima kasih. Kenapa? Mau ngajak berantem lagi? Enggak, cuma mau bilang makasih aja. Soalnya buku ini susah nyarinya. Ya udah, gitu aja. Makasih ya. Malah gitu, kamu malah nyenengin. Mau aja terus. Kamu, biasanya gue percaya. Males. Ngomong-ngomong, itu bukunya beli di mana? Di toko loak. Di toko loak biasa nggak ada. Aku juga punya. Suka? Suka banget. Apalagi endingnya. Yang ada dirinya di sebelahnya. Iya. Nasib adalah diri masing-masing. Tapi sayang, Sumandanya meninggal duluan. Kalau kamu suka puisi lain, kamu bisa beli di toko langgananku di Kuitang. Oh, gue pengen banget ke sana. Sore ini saya mau ke sana. Kalau mau ikut ya silahkan. Nanti sore gue kabarin ya. Oke. Sore harinya, Rangga dan Cinta pun akhirnya pergi menuju ke toko buku loak yang berada di Kuitang. Cinta, lihat dulu aja di sana. Di sana sangat karya sastra. Oke. Cinta, tidak punya. Nah, ini dia. New York. Iya. Kamu pengen sana? Di sisi lain, di sekolah konser sudah hampir mulai. Maura dan Carmen pun menanyakan keberadaan Cinta yang masih tidak terlihat. Sementara itu, Mehmet membawa kekacauan baru yang membuat mereka semua semakin bingung. Ditambah lagi, Mehmet juga menanyakan keberadaan Cinta yang tidak terlihat. Di sisi lain, Cinta masih bersama Rangga di toko buku Kuitang. Suasana hangat itu berubah ketika Cinta teringat dengan janji kepada teman-temannya. Ya ampun lu, gue udah janji sama temen gue. Gak ada kamu, konser tetap jalan kan? Kayak gitu, udah janji dari lama. Kamu emang pengen nonton konser? Atau cuma gak enak sama teman-teman kamu? Dua-duanya aku pulang duluan ya. Kayak gak punya pendirian? Nah, maksud lo apa ngomong kayak gitu? Iya, semuanya harus bareng-bareng, berangkat sekolah bareng, pulang sekolah bareng, kayak ngorbanin maunya sendiri. Tapi ini penting buat gue. Ya udah, kalau gitu susul aja teman-teman kamu. Bisa pulang sendiri kan? Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Ya tempat kayak gini nggak cocok aja untuk perempuan kayak kamu. Maksud lo ngomong perempuan kayak gue kenapa? Gue gak pergi, gue gak mau. Di halaman sekolah, konser sudah dimulai ketika Cinta akhirnya datang. Maura dan Carmen menanyakan alasan Cinta datang terlambat. Cinta pun sempat bercanda, hingga akhirnya dia mengakui bahwa ia datang terlambat. Keesokan harinya, di lapangan basket, Rangga datang menemui Cinta untuk menjelaskan kejadian yang kemarin. Cinta, bisa bicara sebentar. Sana aja ya. Mau ada berantem lagi? Enggak, saya cuma mau minta maaf sama kamu soal kejadian kemarin di Kuitang. Minta maaf kenapa? Saya ngerasa agak berlebihan sama kamu. Ya udah, dimaafin. Teman-teman kamu kayaknya nggak suka ya saya dari sini. Kok malah ngejar-jar temen gue sih? Ya, kamu juga kan malu ketemu sama saya di sini. Itu apa? Buktinya, kamu nggak bisa lihat kata saya. Dari tadi saya nggak tengok kanan kiri. Pikiran lo jelek banget. Ya, saya cuma membaca pikiran anak-anak kayak kamu aja. Pikiran
pikiran gue. Lo tuh gak bisa baca pikiran gue. Lo cuma bisa nyakitin gue. Terus udah tahu ini masalah salah lo apa salah gue. Dasar. Di sisi lain, Borne melihat Cinta yang sedang berbicara kepada Rangga. Hal ini membuat Borne mengikuti Rangga menuju ke halaman belakang sekolah, tempat di mana Rangga biasa membaca buku. Rangga, gue udah tenang sama kita. Emang kenapa? Iya gue tahu tapi apaan? Udah jawab aja yang gue boleh tanya. Jadi kamu aja yang nanya. Lu tahu nggak dia ini pacara Cinta? Kalau lu berusaha sama dia, lu berarti udah sama gua sama dia. Apa katanya? Kalau lu gua gak boleh ganggu. Kayaknya nggak ada yang ngerasa terganggu kecuali kamu dan juga sendiri. Ah, ya ngomong. Setelah kejadian itu, Cinta mulai penasaran dengan kehidupan pribadi Rangga dan bertanya kepada Borne. Gue sendiri nggak tahu persis ya tujuan hidup dia itu apa. Tapi setahu gue keluarga Rangga itu bermasalah. Oh iya? Iya, orang-orang bilang ibunya itu pergi ninggalin dia, makanya dia jadi aneh kayak gitu. Makasih ya Borne infonya. Esokan harinya, di lorong kelas, Cinta mulai kepikiran dengan Rangga. Hingga akhirnya dia menuju ke kelasnya. Namun, di sana Kribo bilang bahwa Rangga sudah 2 hari tidak masuk ke kelas. Oh Diman, kok kalian di kelas sih? Tuh, masa saya manggil-manggilnya Cinta kayak cowok kelas 3 aja? Kamu tahu nggak mau mana? Nggak tahu deh. Iya, jadi Pak, makasih ya. Jangan kamu sakit parah. Enggak. Ini kerjaan dia kamu. Saya cuma kena tawuran habis turun dari bis. Pantesan dia ngomong kayak gitu. Iya. Kamu kenapa kesini? Kangen ya? Kalau ibu pulang aja deh. Jangan. Saya bercanda. Cinta om. Kayaknya om yang buat. Enggak, katanya mau masak. Cepat sana. Iya, Bang. Di lapangan basket, Carmen dan Alia membicarakan keberadaan Cinta yang mengkhawatirkan. Setelah memastikan lewat telepon bahwa Cinta sedang tidak ada di rumah, mereka semakin cemas terhadap perubahan sikap Cinta yang tidak seperti biasanya. Di rumah Rangga, Cinta mulai memahami kehidupan pribadi Rangga, yang dimana bahwa Rangga telah ditinggalkan oleh ibunya dan saudara-saudaranya. Namun, suasana hangat itu berubah menjadi tegang ketika seseorang melempari sesuatu ke rumah Rangga. Rangga pun langsung melindungi Cinta dan memastikan ia tetap aman. Keesokan harinya, di depan perpustakaan, Cinta bertemu dengan Rangga. Enggak, yang kemarin ngelempar ketemu. Enggak. Ini gitu. Kamu nggak masuk? Enggak, aku balik ini. Nggak usah buat kamu aja. Beneran, suka banget loh. Mereka tiap malam minggu main. Kamu nonton? Sore gue kabarin ya. Oke, saya tunggu. Cinta mulai semakin dekat dengan Rangga. Demi bertemu dengannya, ia rela berbohong kepada sahabat-sahabatnya. Namun di saat yang sama, Alia sedang membutuhkan seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya. Yang membuat akhirnya Cinta terpilih pada 2 pilihan, yaitu antara sahabatnya dan perasaannya. Rama! Dia saudara saya. Oh, ini jadi Cinta. Kagak, kita apain sama gue? Ada cewek nyebelin, tapi lu gak penting. Iya, gue suka di malam. Ayo, makasih. Kata Rangga lu bisa main gitar. Ngaco, oh tuh. Ini Cinta baru pertama kali di sini, coba tepuk tangan dong. Sebenarnya gue gak bisa main musik. Jadi nanti aja ya. Ku lari ke hutan, kemudian menyanyiku. Lari ke pantai, kemudian teriakku.
sendiri aku benci. Bikin bingar aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok ratan putih. Kenapa tak goyangkan saja loncengnya biar terdera? Atau aku harus lari ke hutan, belok ke pantai? Aku dengan penat dan penyah saja kau pekat, seperti berjelaga jika ku sendiri. Bosan aku dengan penat dan penyah saja kau pekat, seperti berjelaga jika ku sendiri. Puisimu tadi, kamu gak marah? Enggak, malah bagus. Makasih ya, tapi susah ya dapet taksi jam segini. Iya, mau jalan kaki aja. Udah deh, Emang kuat? kuat. Biasanya kan kamu di rumah dilayani. Ya kalau bisa sendiri gak usah nyuruh. Udah sampai nih. Iya. Sebentar, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Apa? Sebenarnya ibu dan kakak aku sudah lama pergi. Oh, maaf ya. Ya nggak apa. Ya udah kamu masuk, udah malam. Sampai di rumah, Cinta terkejut mendengar bahwa Alia sedang dirawat di rumah sakit karena mencoba untuk bunuh diri. Yang dimana hal itu membuat Cinta terkejut dan kaget. Sesampai di rumah sakit, Cinta melihat sahabat-sahabatnya memasang wajah kecewa kepada Cinta. Ya, Cinta sini ikut gua keluar. Aduh, lo kemana aja sih, Tak? Sorry, Mor. Lo, gua gak butuh ya permintaan maaf lo. Katanya lo ke dokter, terus gua tanya ibu lo, katanya lo ke kafe. Yang bener yang mana sih? Sekarang lo bukan jago bikin puisi ya, Tak, tapi lo juga jago acting. Gue cuma mau ketemu Ali ya, Mor. Ali lagi gak stabil. Mending lo keluar dan lo berdoa sekarang supaya Ali cepat sembuh. Cinta pun kembali dari rumah sakit dengan keadaan kecewa. Di kamar, Cinta masih kepikiran dengan kondisi Alia. Waktu ibunya bilang bahwa Rangga menelpon, Cinta memilih untuk tidak berkomunikasi dulu. Sejak kejadian itu, hubungan Cinta dengan sahabat-sahabatnya mulai terasa renggang. Cinta pun diliputi rasa bersalah dan mulai menjauh dari lingkungan Mading. Keesokan harinya, di ruang Mading, Cinta sengaja tidak mendatangi ruangan Mading. Asik, kacau banget. Ya gimana lo kacau? Lu lihat sibuk ngomel terus. Lo juga gak usah nyawat gitu dong. Emang kenapa? Jangan mentang-mentang lo jago basket, terus lo so galak sama gue. Gue gak tau sama lo. Yang mending gue daripada lu sibuk ngaca terus. Maksud gue apa kayak gitu? Udah deh, kita begini cuma gara-gara Cinta ya. Ya emang gara-gara Cinta doang makanya gue begini. Sama dia. Emang. Di sisi lain, di lorong kelas, Rangga datang menemui Cinta. Kamu nggak apa-apa? Kenapa sih? Enggak, nah kita nggak usah hubungan lagi deh.
Maksud kamu? Pokoknya berhenti deketin saya. Berhenti kamu? Kayaknya udah gak jelas deh. Sejak gue pertama sama lo, jadi orang yang berubah, jadi orang aneh. Ingat ya kak, kayaknya dari awal kita ketemu, kamu gak pernah ngerti perasaan saya. Saya sudah biasa diperlakukan seperti ini. Jelas sekarang boleh kita begitu saja. Rumah sakit, Cinta minta maaf pada Alia dan teman-temannya karena ngerasa sudah menjauh. Alia bilang bahwa itu bukan salah Cinta, melainkan masalah keluarganya. Pas bahas Rangga, Cinta ngaku perasaannya mulai berubah. Tapi buat dia persahabatan tetap yang paling utama. Teman-temannya pun akhirnya memaafkan Cinta. Keesokan harinya di kantin, keempat sahabat Cinta masih merasakan perubahan pada diri Cinta. Tata, ya ampun Cinta. Udah deh Ta, sekarang luapin aja namanya gengsi. Sekarang lu harus jujur sejujur-jujurnya sama kita semua. Coba deh, jujur deh Kak. Lu punya gak sih perasaan sama Rangga? Ya ampun Kak, lu jatuh cinta sama Rangga? Iya, gue gak bisa ngelupain dia. Tapi gue takut kalau gak sama dia kan ninggalin gue. Lu pikir kita temen apaan sih? Kita gak bakal ya ninggalin lu cuma gara-gara hal itu. Mending lo luapin perasaan lu sekarang ke Rangga sebelum lo nyesel. Tapi gue udah nyakitin dia, gue udah bikin dia benci sama gue. Justru itu, kalau misalnya dia peduli, dia pasti ngerti kok. Kayaknya lo harus cepet-cepet deh ketemu sama Rangga. Kemarin tuh gue ngeliat dia pamitan gitu sama Pak Wardiman. Siapa ya? Itu Pak Wardiman! Tanya aja Pak. Oh Wardiman! Ya. Bapak tahu nggak Rangga kemana? Lo gak pamit sama kalian? Enggak, mana? Lah, dia pindah sekolah ke luar negeri, ke Amerika, ke New York? Ya. Bapak tahu pulang perginya? Pak, dia kurang tahu deh nih. Mana ya? Setelah mendapatkan info tersebut, Cinta dan kawan-kawannya pun menuju ke parkiran sekolah. Dan Cinta dan kawan-kawannya pun panik karena mengejar jadwal pesawat yang hampir berangkat. Pas mobil mereka kejebak, Mehmet datang dan langsung disuruh mengantar mereka ke bandara secepatnya. Di sisi lain di bandara, Rangga masih ragu tentang sikapnya yang pergi begitu saja tanpa pamit kepada Cinta. Kan kamu nggak mau nelfon Cinta? Enggak. Sekedar saya goodbye. Dia udah saya goodbye dulu. Apa ya? Gitu aja nggak lah. Di sisi lain juga di mobil, Cinta dan kawan-kawannya panik mengejar pesawat yang hampir saja berangkat. Sementara itu, Mehmet juga panik karena mobil yang dia pakai ternyata adalah mobil milik ayahnya. Tadi nyambung sama Cinta. Nyambung, tapi yang jawab ibunya. Setelah sampai di bandara, Cinta dan kawan-kawannya harus berurusan dengan satpam bandara. Bentar, itu Rangga, bentar, satu orang ya, Pak. Satu orang aja. Satu orang diri. Menghibur hati. Rangga, Cinta? gue mau minta maaf soal kemarin. Gue tuh gak pernah marah sama lo. Gue marah sama diri sendiri. Tapi gue ya Rangga. Maksud kamu? Gue sayang sama kamu Rangga. Saya juga sayang banget sama kamu, Cinta. Jadi kamu gak bakal pergi. Saya harus pergi, tunggu sebentar. Baca rambut terakhir. Perempuan datang atas nama Cinta. Bunda pergi karena cinta. Digenangi air racun jingga adalah wajahmu, seperti bulan lelap tidur di hatimu, yang berdinding kelam dan kedinginan. Ada apa dengannya? Meninggalkan hati untuk dicaci. Lalu sekali ini aku lihat karya surga dari mata seorang Hawa. Ada apa dengan cinta? Tapi aku pasti akan kembali dalam satu purnama untuk mempertanyakan kembali cintanya. Bukan untuknya, bukan untuk siapa, tapi untukku. Karena aku ingin nyanyian surgawi takkan berdusta.